Sorry ass DJ. Cita kalau pas masih kecil mungkin belum kepikiran ya mau jadi apa. Tapi emang dari kecil suka masak. Sebenarnya nggak pernah bercita-cita mau jadi chef atau jadi apa, tapi yang pasti saya suka makanan. Jadi saya mikirnya harus di sekitar itu. Terserah itu mau di bagian bisnis atau di bagian apapun, tapi yang pasti ada hubungannya sama makanan. Sebenarnya untuk dibilang jadi chef, karena saya pindah ke Indonesia dan saya buka langsung bisnis sendiri, otomatis saya langsung jadi chef gitu. Mungkin nggak ngelewatin semuanya dari komik. Jadi terakhir kali saya kerja di kitchen saya CDP, chef Depati. Terus saya pindah ke Indonesia, di sini saya buka private dining yang otomatis saya bikin menu sendiri, saya punya karyawan gitu, saya jadi chef di bidang saya sendiri. Tapi kalau misalnya untuk saya tiba-tiba diminta ke hotel gitu ya, mungkin saya bukan di situ karena saya megangnya yang skala kecil. Tangan enggak sih, maksudnya saya dari dulu saya selama kerja di luar saya nggak pernah ngerasa ada diskriminasi apapun karena saya perempuan. Mungkin beberapa kali saya ngerasa diremehin pernah, tapi mungkin bukan karena gender ya, mungkin umur juga kan, udah perempuan masih muda, apalagi di Indonesia, maksudnya kan ada F&B industri, ada F&B entertainment. Jadi mungkin banyak yang mikirnya, oh ya ini kalau celebrity chef mungkin biasanya masak di TV, mungkin nggak bisa masak aslinya, mungkin misalnya saya bikin pop-up gitu, mungkin saya ya lebih ke situ sih. Cuma saya nggak pernah keberatan ya, soalnya ya selama saya ada kerjaan apa saya kerjain selesai. Udah. Sukanya nggak ada sih, suka semua ya. Soalnya makanan Indonesia kan beragam banget tuh, dan kebanyakan orang di luar masih belum tahu banyak ya. Kebanyakan kalau saya tanya gitu sama teman-teman saya yang orang Eropa, orang Amerika, Australia, semuanya kalau saya tanya makanan Indonesia tahu nggak? Paling taunya oh ya kita tahu rendang, nasi goreng, that's it gitu loh, mie goreng. Padahal ada sebanyak itu kan, tiap region kayak beda-beda. Jadi setiap saya bawain makanan Indonesia keluar udah pasti mereka amazed gitu, karena mereka flavornya baru, kan masih mereka bandingin sama makanan Asia yang lain. Ini Vietnamese bukan, Thailand bukan, tapi flavornya baru gitu. Jadi dukanya nggak ada. Mungkin chef saya yang dulu pas saya kerja di Paris di restoran saya, bukan restoran saya, restoran mereka, head chefnya dia very open minded untuk ukuran. Dia orang Prancis, dia sangat terbuka dari segi rasa bahan-bahan. Jadi kalau saya ada bahan yang saya ajuin, dia terbuka gitu, oke ini apa, ini mana apa. Dia juga nggak terlalu tradisional in terms of mixing flavors gitu kan. Kalau di sini misalnya ya rendang tradisionalnya harusnya begini gitu ya, kalau saya mau tambahin yogurt kenapa, suka-suka saya gitu kan, misalnya gitu. Itu kan namanya ada perkembangan gitu. Jadi lebih ke pasti kita bisa substitute paling. Misalnya saya mau bikin apa pakai terasi gitu, misalnya terasi saya nggak nemuin, misalnya di sana adanya kira-kira ikan asin atau kayak ebi kering atau bahkan fish sauce apa buat nambahin umaminya, itu kan bisa substitute. Jadi sebenarnya bukan resep ini listnya apa aja, tapi kan kita tahu ini rasanya flavornya secara keseluruhan kayak gimana, untuk menyampaikan message itu kayak gimana, pasti ada sih sebenarnya. Kalau saya untuk ngebawa makanan Indonesia di luar udah pasti saya kembangkan, bukan saya ubah ya, bukan dimodify, tapi lebih ke dikembangkan teknik masaknya. Misalnya untuk di Eropa mereka nggak suka saus yang split, yang minyaknya sampai keluar gitu. Itu kan ada caranya. Gimana caranya biar rendangnya nggak split gitu? Atau nggak misalnya untuk kita rendang ya
bentuknya emang kayak begitu, cuma buat mereka itu overcook gitu, kok dagingnya keras gitu ya. Kita ibaratnya kalau mau ngajarin orang sesuatu kan nggak bisa langsung jebret gitu, harus di water down dikit gitu. Jadi gimana caranya biar message-nya tetap nyampe, flavornya tetap nyampe, mereka ngerti tapi pelan-pelan. Kalau makanan Indonesia kan beragam banget, kadang-kadang makanannya sama tapi tergantung yang buat di daerah mana beda gitu. Misalnya opor ada yang tiba-tiba manis, ada yang tiba-tiba kuning, bagi kunyit, jadi susah sih. Tapi kalau saya personal, saya suka makanan yang seger-seger kan. Bukan asinan, lebih ke apa ya, kayak sambal mata itu kan segar, atau enggak naniura itu kan dingin, segar, ada asamnya, ada rempah-rempah sama herbs. Saya suka pakai herbs banyak, mau kemangi kayak kenikir itu saya suka taruh yang banyak. Saya suka yang seger pokoknya, bukan yang matah. Saya paling sering bawa keluak. Separawan ya, Chef? Nggak buat rawon sih, kan keluak dia rasanya agak nati, terus ada fermentasinya dikit. Jadi sebenarnya kita misalnya bikin beef stew, tetap pakai makanan sana, tetap pakai krim ke, pakai apa, bikin demi glace, ditambahin keluak tuh dia nambahin depth gitu. Atau kemiri sih, saya juga suka bawa. Hampir semuanya memorable sih. Kebetulan kan saya sekarang bisnisnya bukan di restoran. Kalau private dining terutama itu mereka bebas buat pilih menu maunya apa. Jadi sebenarnya dapat intimate-nya di situ kan. Saya lihat yang makan ini orang-orang mana, biasanya mereka sukanya makan apa. Ada komunikasi gitu di situ. Untuk gimana caranya biar saya idealismenya dapat, saya senang masaknya, tapi mereka juga tetap senang makannya. Kita sama-sama belajar gitu. Jadi hampir semua klien private dining buat saya memorable gitu, karena pasti setiap private dining makanannya pasti baru, dan saya juga pasti belajar yang baru terus kan dari situ. Pasti coba-coba dulu, nanti kayak oh ternyata nggak bisa gitu. Jadi sambil kerja saya sambil belajar juga sih. Bosan enggak ya, mungkin kalau capek fisik ya. Zaman dulu pas kerja di restoran kan maksudnya pagi sampai malam tiap hari gitu kan, kayak Senin sampai Sabtu jam 5 udah bangun, jam 7 udah nyampe di sana, jam 1 pagi baru nyampe rumah gitu tiap hari gitu. Jadi bukan bosan masak, tapi lebih ke jenuh, kayaknya mau sampai kapan nih kayak gini terus gitu ya. Ada lah, tapi bukan bosan masak ya sama sekali. Cuma udah pasti sampai rumah udah nggak mau masak lagi lah, udah dapur udah cukup gitu. Kebugaran yang pasti dari makanan paling gampang ya. Makan, kalau misalnya kita masih ngerti dikit unsur-unsur nutrisi sedikit aja, mana yang karbohidrat, mana yang lemak, mana yang protein, mana yang fiber, itu udah cukup sih. Ya kita ngikutin banyakan fiber. Maksudnya jangan makan ya nasi pakai kentang balado sama mie goreng gitu. Maksudnya itu kayak dari situ aja, sama jangan malas yang penting. Soalnya di sini kan kita nggak jalan kaki tiap hari ya. Kalau tinggal di Jakarta terutama kita naik mobil apa, banyak orang yang apa-apa tuh maunya dikerjain orang. Ini pakai pembantu, ini mau bawa belanjaan minta porternya, ini segala macam, tapi jadinya kan nggak gerak gitu. Padahal kalau dikerjain sendiri aja itu kan aktivitas juga banget. Jangan malas aja sih yang penting. Kalau bisa dikerjain, kerjain. Yang pasti banget sih, saya berharap banget orang-orang di Indonesia tuh lebih peduli sama makanannya sih. Banyak orang Indonesia ya mereka cuma tahu enak nggak enak. Kalau sekarang kan informasi udah gampang banget, kita udah nggak perlu beli buku cara belajar gitu kan, kayak Google aja udah bisa. Soalnya kadang-kadang makanan Indonesia sampai orang-orang di luar tuh bisa lebih tahu daripada kita gitu. Ini misalnya contohnya kayak saya dulu pas tinggal di Prancis, teman-teman saya yang kerjanya kantoran, accounting, mereka tuh tahu makanan Prancis tuh apa aja, cara bikinnya tuh apa, isinya apa aja tuh mereka tahu. Sedangkan di Indonesia kan nggak terlalu tahu gitu. Banyak orang ya tahu rawon tapi nggak tahu keluak gitu, atau nggak tahu ini isinya tuh apa yang bikin manis, apa yang bikin ini, mereka nggak ngulik gitu loh. Padahal yang paling penting itu kalau kita mau promosiin makanan
gitu, orang-orang random total gitu. Mereka